Hai, Halo, Ci. Ih, kenapa? halo, halo. Gimana nih? Kamu mau cerita-cerita kah? Tumben banget. Gimana kabarnya? Aku gimana ya mau dibilang baik, nggak baik. Kayak pura-pura bahagia gitu sih. Nggak lah. Ya gitulah pokoknya. Aduh. Gimana nih? Oke, tadi gimana? Gimana nih kamu? Kabarnya? Aku baik-baik aja. Kita Yakin. dibaik-baikin aja. Yakin. Aduh, yakin. Tadi kamu kelas Kayak, apa aja, Lis? Hari ini? Kan kita ada beda kelas nih. oh iya. Eh, kan ini hari Kamis ya. Iya. Kelasnya, oh, kelasnya kita kan sama ya. Cuma bedanya tadi aku ada penulisan ilmiah. Jadi aku 3 matkul. Oh iya. Dengar-dengar ini ya, ada tugas doang. Jadi nggak ada kelas. Iya, tugas doang. Tugasnya kayak di waktu itu gitu loh, at the time gitu. So, guys. Oke. Aduh, gimana? Kamu gimana Semester kuliah 6. rasanya? Ya, seperti roller coaster ya. Naik turun. Iya, ya begitulah proses dewasa, guys. Tapi yang kamu rasain selama semester 6 ini gimana sih? Cik? Semester 6 lebih ngerasa ini sih, eh apa ya, kayak kita tuh harus benar-benar paham sama diri kita, terus apa sih fokusnya kita. Jadi kayak lebih mengurangi atau memfilter kegiatan-kegiatan yang kurang penting lah di luar akademik gitu. Karena kan semakin semester mengerucut kan, semakin semester atas tuh kayak kegiatan tuh harus fokusnya ke akademik ya. Terutama kan kita udah mulai harus memikirkan apa itu skripsi dan lain sebagainya gitu kan. Bener Tanggung banget. jawabnya lebih besar gitu sih. Ya nggak sih? Kayak Iya terus sih. lebih kerasa pusingnya sekarang Banget. walaupun SKS-nya lebih dikit gitu loh. Iya ya, Tapi kayak tekanannya lebih besar gitu. Kenapa ya? Kayak semester awal SKS membludak, tapi kok ringan gitu-gitu. Kamu ngerasa nggak sih bedanya? ngerasanya sih, ya ngerasa banget lah bedanya. Apalagi udah semester 6 semester atas. Kayak ekspektasi dosen itu tuh lebih tinggi gitu loh. Dan ya Iya, betul. tugas-tugasnya juga udah berat kak, udah ke arah yang tugas akhir kayak skripsi gitu, kayak nggak dipikirin tapi gimana kita pasti juga ngelewatin itu kan. Jadi kayak Betul. gimana ya kan gitu. Kamu pernah nggak sih Ci, kayak yang ngerasa stres banget sampai kayak nggak kuat gitu di semester 6 gitu, padahal kan ya baru setengah Aku semester ya. ya, aku pernah ngerasain itu dan sampai kau tahu nggak sih? Mungkin ini entah aku doang atau teman-teman lain juga merasakan ataupun khususnya kamu mungkin. Itu aku sampai titik terlelah itu aku bener-bener off semua sosmed, HP tuh bener kelepas, itu rasanya nikmat banget. Bahkan sempet aku ngapus-ngapusin WhatsApp, Instagram, itu kayak bener-bener butuh waktu tanpa hal-hal duniawi, karena itu pusing banget menurut aku. Iya sih, bener bener Itu bener. sumpah, terus itu kan kebetulan kan kita Jumat kan nggak ada kelas nih. Nah Hmm. itu aku lakuin tuh kayak Jumat, Sabtu, Minggu. Nah 3 hari itu aku lepas HP. Dan itu bener-bener kayak aku nikmatin di kamar. Terus aku keliling-keliling Jogja. Kayak bener-bener menggunakan diriku sendiri gitu. Tanpa ada hal-hal duniawi lainnya yang kayak gadget atau apalah relasi sama teman. Enggak. Jadi kayak bener-bener nyembuhin lelahnya kita sendiri gitu. Sumpah semester 6 tuh ya. Iya sih. Nah, tapi Kamu kamu gimana, Lis? bentar ya, bentar. Nah, tapi kamu habis eh, istilahnya tuh kayak apa ya? Itu. Ya, melepas penat lah ya, kayak melepas penat. Tapi setelahnya itu Mm. kamu ngerasa kayak eh, akan lebih baik ke depannya dan gak akan balik lagi ke fase yang kayak gitu, atau gimana gitu. Kalau pribadi aku, kalau emang lagi capek kayak gitu, solusinya mungkin salah satunya seperti itu ya, untuk kayak merehabilitasi diri sendiri.
lebih tenang gitu. Bagaimana cara menciptakan ketenangan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, itu aku lakuin karena memang biasanya itu untuk obatnya gitu. Jadi setelah aku ngelakuin itu ya aku jadi kayak eh, diri aku diri aku yang seperti biasanya gitu, kayak lebih fresh aja rasanya. Jadi kayak itu sebagai apa ya? Obat dari rasa penatnya gitu sih. Kayak Iya. me time lah dikatakan. Oh iya bener, ya me time ya, ya bener, bener, me time. Iya. Tapi kayaknya seru loh, kayak nggak megang sosmed, nggak megang HP 3 hari Iya, itu. seru banget gak sih? Karena sehari aja tuh kayak udah bener kan, wah nyaman banget gitu loh. Ya aku juga pernah sih kayak Iya, gitu. Tapi ya kadang juga ada perasaan kayak khawatir gitu loh, kayak misalkan ada hal-hal yang iya, urgent, takutnya kayak gitu kan. Ya karena kan juga nggak iya ada yang betul. ngechat ya, paling ngechat grup doang, ya nggak sih? Aduh, aduh, ya sih benar. Kalau untuk temen kan bisa komunikasi langsung ya, kayak jadi nggak harus di Gampang chat lah. gitu kan. Mm. Kalau untuk capek kayak gitu, oke. Kalau kamu sendiri gimana? Versimu nih, cara melakukan me time di tengah kepenatan kayak aku tadi gitu. Kalau me time aku ya, apa ya, aku bingung loh. Mm-mm. Karena aku kadang me time-nya, eh, aku ngurangin komunikasi sama orang. Ngurangin komunikasi bukan Oke, berarti aku nggak megang HP, off sosmed gitu, juga enggak sih. Ya banyak diemnya aja gitu, tiba-tiba diem gitu. Ya kalau tiba-tiba diem atau apa ya, kemungkinan besar aku ya lagi pengen sendiri atau sedang tidak baik-baik aja. Tapi ya kalau nggak baik-baik aja juga kadang kan kita pinter nutupinnya ya, kayak iya betul. kayak Kita kan badut topeng gitu. berlapis ya. Ya kita kan kayak badut gitu ya. Nah terus Iya, Besti. ya itu sih, kayak diem, terus kadang ya bener kayak jalan-jalan gitu, nggak tanpa tujuan gitu loh, tanpa tujuan. Kalau aku Iya, lebih ke apa ya, ya karena nggak berani yang jauh-jauh sendiri gitu, paling belanja belanja itu yang dibeli dikit tapi kayak keliling-keliling ngeliatin, yang ngeliatin apa yang dijual tuh kayak udah seneng gitu. Terus pulang-pulang iya benar. pulang-pulang ya beli jajan dikit gitu, terus kadang sambil nonton nonton juga, itu aku juga kayak me time banget gitu rasanya. Terus apa Iya, lagi ya? Banyak sih sebenarnya Ci, kayak ya udah tiba-tiba pengen menikmati waktu untuk sendiri aja gitu, kayak nggak mau interaksi sama orang iya. secara langsung. Tapi ya kadang kalau terpaksanya harus interaksi sama orang, ya udah seperlunya gitu, kayak ya udah batasin aja gitu, kayak gitu sih. Ini juga aku setuju sih. Aku setuju yang perihal nonton film. Nah, itu juga salah satu me time-ku juga gitu kan. Mm. Karena kayak dari nonton film itu aura negatif kita jadi kayak kesedot gitu gak sih? Jadi kan kita Mm-mm. fokusnya ke film. Jadi semua Iya, energinya tuh ke recharge lagi gitu loh. iya makanya Semuanya tuh itu. kayak kesedot ke dalam penjiwaan ketika kita nonton. Mm. Ya gak sih? Iya, kayak Aduh, apa? Kita udah nonton udah habis gitu ya misalkan. Terus iya, kayak apa ya? Kayak bisa lupa sama yang sebelumnya gitu loh. Kalau misalkan betul. keinget pun kayak apa ya? Rasa sedihnya atau rasa apanya tuh kayak nggak setinggi yang awal-awal gitu loh. Kayak berkurang gitu. Hmm. Oh iya, kamu sendiri butuh waktu untuk recharge diri tuh berapa? Berapa jam, berapa hari? Kalau untuk kayak di Hmm, titik terlelah gitu, menghadapi situasi Kalau kayak gitu ya berapa hari ya? Mungkin sekitar 2 harian kali. Beda lagi kalau 2 hari. sakit ya 3 harian lebih. Wah ya, kalau cuma kayak gitu sih paling 2 hari, sehari, 2 hari sih, 2 hari 2 hari. sampai 3 hari sih. 2 hari. Itu yang benar-benar kerasa banget bedanya ya. Kalau cuma sehari kan kayak ya kayak Minggu ke Senin ya, nggak ada rasanya gitu. Iya, betul-betul. Itu kerasa banget sih, kayak sebenarnya efektifnya 3 hari. Karena kan kalau Mm-mm. 2 hari tuh masih ada rasa-rasa, Iya gimana ya? makanya itu. Kayak ada sisa untuk kayak bebannya tuh masih gitu. Jadi Mm-mm. ya paling aman 3 hari sih.
Iya. Terus tapi ya Ci, kamu eh, pernah nggak sih kayak ngerasa kecewa sama dosen? Kecewanya tuh sampai yang ya kecewa banget gitu loh. Soalnya aku Pernah pernah sih, kayak gitu. sumpah. Aduh, pernah. Kalau kalau versimu gimana? Apa tuh? Boleh sharing dong. Kecewa itu dalam bentuk Hmm, apa? Spill dikit. kecewanya ya ada ya satu dosen gitu. Ya kebetulan kan beberapa waktu yang lalu kan aku sempat sakit gitu kan. Nah, terus Mm-mm. sakit yang emang beneran sakit gitu. Karena aku sampai berobat gitu. Nah, terus uh, ya tahu sendiri kan kalau orang sakit tuh pasti bawaannya kan moodnya nggak enak Mm-mm. kan. Moodnya nggak enak kayak Ya, sensitif gitulah jadinya. Nah, udah waktu berobat, waktu minta apa namanya surat surat keterangan sakit gitu. surat izin. Ya. Mhm. Dokternya tuh kayak nggak percaya gitu loh. Padahal dokternya juga udah tahu kondisiku, udah tahu suhu badanku, keadaanku tuh gimana. Masih tanya, nggak kuat, emangnya nggak kuat kuliah? Aku kalau kuat kuliah pun aku nggak akan minta surat itu gitu kan. Terus, enggak dok, nggak kuat. Tahu nggak sih, aku tuh nangis di situ kayak dokternya, Astaga. terus penjaganya juga ngomongin hal yang sama gitu. Emangnya nggak kuat gitu kan. Terus sampai ditanyain, emang dosennya dosen siapa? Aku bilang lah dosen dosen ini bu, dosen dosen ini dok gitu kan. Sebenarnya cuma untuk penguat aja sih dok. Kalau saya itu emang beneran sakit. Terus udah Oh akhirnya ya. dikasih kan, akhirnya kasih oke lah. Kalau dikasih meskipun agak kayak gitu nggak apa-apa. Nah, terus uh, sebelumnya tuh aku udah bilang kan ke dosennya kalau Mm-mm. aku tuh sakit, jadi aku kurang tahu besok tuh aku bakalan bisa berangkat apa enggak gitu di suatu acara gitu kan. Dan terus hmm, ya gimana gitu kan, sedangkan aku tuh kayak apa ya penanggung jawabnya gitu loh. Nah terus Mm-mm. eh, ya akan saya usahakan, aku bilang kalau akan saya usahakan gitu. Nah, habis itu hmm, dosennya tuh bilang gini, bagaimana besok eh, acaranya kok malah sakit kayak gitu kan. Perasaanku tuh kayak oh, gimana sih aku tuh beneran sakit loh bu, masa ya aku mau bohong gitu kan. Aku Iya udah betul. kayak yang oh di situ kayak pecah banget, aku nangis di situ sampai duh kok gini banget sih dosen nggak percayanya, padahal aku pun selalu berangkat di mata kuliah dosen itu gitu loh, nggak pernah yang aku Ya. bolos atau apa gitu kan. Kalau sampai setega itu bilang kayak gitu ya mungkin dosen nggak bermaksud ya, cuma kan itulah kalau ngomong di chat kan kadang suka salah arti ya. Iya, salah nada ini baca. Iya, makanya itu jadi udah berusaha berpikir positif ya, ya udah akhirnya Apakah kita tuh sorry motong. Apakah kita tuh di mata dosen tuh se-Power Rangers itukah gitu kayak makanya itu mungkin aku beliau bingung. melihat sehari-hari kita selalu ceria terus kayak ini anak kayak nggak bisa sakit deh, selalu full energi gitu. Nah ketika Ya kayak mungkin ya. kita yang iya kita mahasiswa aktif yang dikenal dosen terus tiba-tiba kita ngedrop, nah beliau tuh pasti kadang nggak percaya gitu kan, Iya, ini saking kita aktifnya. Aduh, dan ya ya untungnya waktu acara itu aku bisa datang walaupun agak sempoyongan. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. semua sempoyongan nggak tuh? Iya, Aduh, aduh, bener sih. amazing banget. Kalau kamu gimana, Ci? Ceritanya hampir sama sih. Jadi intinya waktu itu kan ini judulnya tentang temanya sakit juga sih, tapi Hmm. beda kita ceritanya. Ini Hmm. tentang laporan, laporan ya kita habis praktek kemarin tuh loh. Hmm. Nah itu lingkungan sekolah. Jadi kayak itu aku posisi lagi banyak kegiatan dan juga kan aku lagi aktif organisasi juga. Jadi di mana hari itu tuh eh, 2 hari berturut-turut itu dosen gak ada kabar. Jadi kan sebenarnya laporan tuh udah jadi kayak tinggal ngeprint aja gitu loh. Hmm. Terus ngeprint terus tinggal janjian tanggal untuk sidang itu ya kan. Nah terus apa namanya tiba-tiba nggak ada kabar. Beliau itu ngechat malam. Dan itu posisi aku lagi ngedropnya karena 2 hari berturut-turut tuh istilahnya
lagi padatnya aku jadwal rapat sana sini terus diskusi gitu kan seperti yang udah pernah kita alamin lah kayak gitu. Iya, iya. Nah itu dia ya dia ngabarin tiba-tiba kayak oke besok kita satu kelompok ini ya presentasi untuk laporannya. Dan itu posisi udah jam-jam malam di atas jam 8 lah. Dan itu kayak aku bingung sendiri. Aduh ini mau ngeprintnya gimana? Terus fotokopian juga kan langka kan kalau udah Udah jam-jam kalau udah segitu malam gitu susah kan. banget. Iya, sementara juga kosanku ada jam malam. Jadi kayak aku bingung. Ini aku harus keluar kapan? Nah, sedangkan beliau tuh minta jamnya tuh jam pagi. Kita presentasi tuh pagi. Terus kayak gimana coba kamu bayangin ya kali subuh-subuh kan aku keluar Iya, iya. fotokopi mana yang buka gitu kan. Terus belum lagi siapin PPT-nya ya ampun. Mm-mm. Belum lagi nanti kita review, kita tuh harus baca lagi kan laporannya. Nah, Bener. itu lagi kan. Jadi kayak dan di situ posisinya badanku lagi nggak enak juga. Udah deh akhirnya kayak aku pasrah terus ya udahlah berusaha izin ke ibu kos terus keluar Mm. terus intinya udahlah sekuat effortku semaksimal mungkin gitulah akhirnya beres nih urusan besoknya atau enggak tiba-tiba jadwalnya di reschedule itu titik kecewaku banget sih kayak paham gak sih kayak aku tuh udah berusaha sekuat Mm. tenagaku untuk gak tumbang gitu untuk nyari fotokopian walau rada jauh di sana ya apa jaraknya dari kosanku rada jauh lah setidaknya kayak gitu. Nah itu kayak sakit banget gitu loh. Dan dengan gampangnya kadang beliau-beliau tuh kayak maaf ya saya ada kepentingan di akademik ini. Jadi Ya, kayak kita bener. reschedule ya nak gitu kan kayak Mm-mm. rasanya tuh kita sebagai mahasiswa tuh kayak pengen ngomong gitu ibu bapak tahu tidak ya kayak kondisi kita tuh sebenarnya kayak gini gitu. Iya, kita Aduh juga sampai mau nangis rasanya. ya sama-sama manusia nggak sih, maksudnya punya kesibukan Mm-mm. juga gitu loh. Iya betul betul. Aduh capek banget kadang. Iya, Terus kadang nanti kayak ini gitu. ya gimana? Iya, kadang mau kayak gitu kayak ya ngeselin sih, ngeselin banget. Aduh, capek banget, Kak. Apalagi nih, kamu, aku pengen nanya nih, kamu pernah nggak sih ngerasa cemas hal lain gitu, tentang mungkin masa depan kah, atau pertemanan gitu, kayak khawatir dengan dirimu sendiri, ini aku bisa nggak sih melangkah kayak gini gitu, seketika dengan jam-jam kita overthinking gitu, Hmm. pernah nggak selintas apa gitu kau Hmm, pikirin? pernah sih, kayak nggak ya, sering sih kayaknya takut takut nanti tuh selepas ya semester akhir akhir nanti lah, kayak hektik-hektiknya kita nyusun skripsi gitu loh, kayak aku bisa nggak Hmm, ya gitu ngadepin itu dengan betul, dengan berbagai kesulitannya, dengan berbagai iya, apa ya, ya waktunya yang kayak gitu kan, aku bisa nggak ya, ya meskipun aku belum jalanin tapi ya jujur ya sampai detik ini pun kayak masih ketakutan gitu loh sih. iya, betul betul. Kalau kamu sendiri Kak, gimana? apalagi mungkin mungkin gini gak sih yang kau pikirin kayak kita selama kan kalau skripsi kan kita bener-bener udah nggak belajar materi apapun ya. Mm-mm. Nah kita tuh pasti cemasnya tuh kayak kemarin kita tuh dapat apa ya? Kayak proses apa sih yang kita dapat selama kita 7 semester kita mempelajari materi-materi yang sangat luas di setiap mata kuliah. Terus kita Iya, harus masukin semua itu kayak memilih materi yang kompleks dan relevan gitu itu untuk dimasukkan ke dalam skripsi. Mungkin khawatirnya kayak gitu nggak sih? Yang aku rasain sih seperti itu. iya sih bener, kayak ya bingung kan saking banyaknya, kita tuh bingung Iya, sampai mau bahas apa ya gitu, ya meskipun juga dibantu sama dosen, tapi eh, kalau menurutku ya oke, di sisi lain dosen ngasih informasi, ngasih pengetahuan, tapi iya, juga tambah bikin bingung gitu loh. betul. Terus belum aku khawatirnya kayak nanti dari revisian dosen atau kayak dari usulan-usulan beliau semuanya gitu. Ini bener gak ya yang aku tangkap gitu? Kayak sesuai Hmm, gak sih sama ekspektasi iya, mereka? kan itu. Mana mana aku tipenya overthinkingan kan? Jadi kayak, aduh aku khawatir ya kayak ini apa yang aku tuliskan sesuai dengan perintah.
mereka nggak sih gitu. Nanti bakal Mm-mm. ada revisi lagi nggak sih? Ya ampun, kayak kadang mikirnya gitu sih. Kalau aku pribadi. Ya takut nggak memenuhi ekspektasi dosen-dosen gitu loh. Terus sama Iya. ya ekspektasi orang tua kan pengennya kita lulusnya cepat ya. Kadang itu juga yang bikin kayak, duh, ya nggak ya, Duh, takut duh, duh, takut duh. mengecewakan, takut mengecewakan banyak orang, mengecewakan diri sendiri Iya, juga, kayak nggak iya. siap gitu loh. Tapi menurut aku sih kita udah apa ya pandang aja. Kadang aku sekarang mikirnya gini sih, nggak terlalu mengkhawatirkan yang di depan. Mungkin aku lebih merancang sama mempersiapkan yang udah aku lagi jalanin aja gitu. Karena kan kita juga nggak bisa memprediksi hal-hal yang masih ngeblur di depan sana gitu loh. Jadi Bener kayak, banget. jadi kalau misalkan memang nanti ada sedikit kekecewaan atau gimana lah dalam proses itu dalam apa sih menyusun skripsi atau bagaimana kayak ya udahlah aku coba hadapin itu sih kalau aku pribadi sarannya seperti itu. Karena kan Iya. kita manusia itu bisa apa ya? Bisa berusaha, tapi kan kita juga berrelasi dengan manusia yang lain gitu kan. Mm-mm. Bener. Itu gimana ya? Ya apapun yang terjadi itu apa ya, kalau dari aku tuh kita tetap berusaha untuk mengusahakan itu gitu loh. Jadi ya meskipun Iya. kadang kita ngerasa kecewa kayak gitu, tapi Mm-mm. ya, jangan sampailah malah itu yang membunuh kita gitu. Malah kita kalah Iya. sama sama hal yang sebenarnya itu belum terbukti gitu loh. Iya, betul. Yang penting ini sih, Lis, setidaknya kita ada satu dua teman kita lah yang menjadi penguat Mm-mm. gitu. Jadi Gimana? Eh pertemananmu aman tuh? aman, puji Tuhannya aman. Ya, puji Tuhan, dapat circle yang positif ya. Jadi bisa Iya, saling membantu gitu. itu sering membantu dan ya tidak Backup toksik ya, ya. iya, menjadi rumah yang baik dan nyaman Heeh. gitu Terus, sih. karena di masa-masa kita juga tuh need Iya, someone untuk apa ya, ya untuk saling someone to bertukar, talk. saling bertukar. Kadang ya meskipun nggak memberikan saran, tapi waktu ada yang mau dengerin aja tuh kayak udah seneng gitu loh. Iya benar. Setidaknya minimal inilah mendengarkan gitu, saling Hmm. mendengarkan. Nggak apa, nggak ada saran, nggak apa. Tapi kayak ya Heeh. udah itu. Kita cuma pengen didengar kadang. Mm. Kadang tuh udah kamu dengerin aku cerita aja gitu dalam hati ya kadang kayak gitu. Iya. Karena orang buat ngedengerin aja kadang kelihatan loh, nggak apa ya kurang kurang tulusnya tuh kelihatan gitu. Mm-mm. Jarang sekarang orang kayak, aduh jadi curhat. Bahkan ya memang kita curhat. Bener tuh. Iya, Aduh. ya karena kelihatan juga kan kalau kita lagi Mm, curhat apa cerita gitu orang itu benar-benar mendengarkan, memperhatikan kita atau enggak. Kelihatan banget sih. iya Kadang kalau betul. udah kelihatan dari gerak-geriknya, aku langsung ngekat gitu sih. Aku kayak tapi ya udahlah, aku langsung kayak gitu kayak ya udah, aku batasin, aku nggak mau cerita lagi gitu kayak ya udah gitu. Iya benar-benar. Lihat dari reactionnya ya. Mm-mm. Reaction orang yang mendengarkannya itu. Ya, Betul sih. Aku juga kadang kayak gitu. kayak ya udahlah gitu. Tapi ya sebisa mungkin ya jangan sampai kita kayak gitu ke orang lain. Ya sama-sama berusaha sih. Iya. Sebenarnya pertemanan yang baik dan sehat tuh kita yang menciptakan sendiri sih. Kita yang memilih apa yang baiknya untuk diri kita, Mm-mm. siapa yang kita perlukan gitu sih. Ya. nggak nggak yang maksa gitu loh. Iya, betul. Kalau dipaksain Oke. ya kan juga nggak enak. Iya, benar banget ya. Aduh, punya goals tuh bisa, tapi setidaknya nggak menjadi standar standar dirinya sendiri untuk kita gitu kan. Iya betul betul. Ah, Oke, oke. ini kayaknya udah lumayan lama ya kita ngobrol. Iya, oke. Kamu lanjut aktivitas lagi, Po. Hmm, Kamu lanjut aktivitas yang lainnya. iya sih kayaknya Aku sih aku mau abis ini nonton. mau agenda rapat lagi sih. Oh, oke. Ah, mau Aku ada nonton. aku ada Nonton di bioskop. sesuatu enggak.
nonton drakor aja sih. Oke, Oh, drakor. Kirain mau nonton itu sama siapa? Oke. oke, 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 Ci. Aduh, aku Oh makasih, iya, makasih banyak banget iya. loh, udah mau sharing kita cerita Iya. malam ini di Aku juga tengah-tengah makasih juga kesibukan. udah mendengarkan. Oke, Oke, see you see you besok next hari week. Senin. Iya, iya.